langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat porsi pendapatan dan belanja, maka harus ada upaya di tingkat belanja pada postur belanja, dan ada upaya pada postur pendapatan supaya 30% belanja pegawai ini tidak melampaui dari APBD yang ada. Nah, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah di moratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru. Karena ini tenaga P3K dan lain-lain, kalau tenaga yang skill seperti guru dan di bidang kesehatan, itu masih bermanfaat, masih oke di masa lalu. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu menumpuklah honorer ini dari kepala daerah. Setelah numpuk, mereka minta kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN, aparatur sipil negara. Kita tahu APSN itu dibagi dua, P3K dan kontrak dan PNS. Nah, itu rame demo-demo, sehingga akhirnya diakomodir. Nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan, karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat, tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibiayai oleh APBD saat itu. Nah, otomatis dengan segala hormat pada forum yang baik ini, rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepada daerah berikutnya, bom waktu. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua lah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi mendapat saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi dengan segala hormat, yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi. Jadi pengangguran nanti mereka. Nah, yang mungkinlah dibelanja TPP, tunjangan tambahan penghasilan pegawai, sama dengan kinerja, tunkin di tingkat pusat namanya, kinerja, itu yang mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Itu di postur belanja. Di postur pendapatan ada 3 pendapat kami. Yang pertama adalah daerah harus berusaha untuk mendapatkan PAD, menambah PAD, tapi tidak memberatkan rakyat. Dan ini beberapa praktek banyak yang sudah bisa dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala daerah yang kreatif, tapi tidak memberatkan rakyat. Misalnya, kalau boleh ditampilkan Pekanbaru, saya selalu memuji dan saya mengirimkan tim ke sana. Wali Kota Pekanbaru 2024 PAD mereka 800 miliar bisa menjadi 1,2 triliun. Sampai saya datangkan tim, apa resepnya? Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak sebetulnya yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Nah, akhirnya mereka nggak bayar karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah mereka bayar. Ini dibuktikan oleh Wali Kota Pekanbaru. Yang lain saya mengapresiasi sebenarnya Banyuwangi. Kemudian di daerah Bali yang bisa mengkonek dengan para pembayar pajak yang selama ini retribusi
Sebetulnya sudah ada, tapi tidak penuh masuk ke Kadispenda. Dengan membuat sistem misalnya dari pajak restoran 10% retribusi, setiap bill yang ada dikolek oleh pengusaha usaha dan kemudian baru diserahkan kepada Dispenda. Nah ini nggak sepenuhnya masuk kadang-kadang. Oleh karena itu dibuat sistem yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke Dispenda. Dan itu naik. Nah ini kreatif tapi tidak memberatkan rakyat. Karena memang sudah ada. Nah yang hal-hal seperti ini kita harapkan rekan-rekan kepala daerah lebih kreatif. Dan